alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Masih obrolan santai di bulan Ramadan dalam rangka menempuh pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana puasa hari ini, gimana teman-teman ini? Alhamdulillah ya. Ustaz. Lancar ya. Sudah sekian hari ini kita sudah menjalani puasa dan masih penuh dengan semangat. Semoga nanti hari-hari kemudian sampai akhir Ramadan kita tetap semangat ya. Amin. Pentingnya kita untuk menyemangati diri kita, maka kita harus benar-benar akui dan yakini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah keberkahan yang sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi ketika kita berada di malam Lailatul Qadar kan, 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung-hitung ya seumur kita hidup. Umur wajar ya sekitar 60 sampai 65 tahun. Artinya kalau kita pas berbuat baik, maka pahalanya itu seakan-akan kita seumur hidup kita melakukan kebaikan terus, nggak pernah jelek Pak Emon. Itu Allah itu janjinya begitu. Nah itu kita harus benar besar hati, maka sehingga seakan-akan kita dituntut oleh Allah untuk melupakan hal-hal yang keterlenaan kita terhadap keduniaan yang selama 11 bulan itu kita udah apa aja kita lakonin gitu kan. Nah itu. Jadi ini yang penting bagi kita dan kesempatan yang sangat besar yang Allah berikan di bulan Ramadan. Ya, gimana? Ada sesuatu hal yang mungkin saya tanya Ki. Ya. Terkait dengan suaranya agak biar ya. Terkait dengan bulan suci Ramadan, tentunya kita akan nilai pahala ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana dengan sholat kita agar diakui oleh Allah. Ya. Karena bagaimana kita kan nggak paham sholat yang bagaimana itu yang diakui oleh Allah. Mungkin baik. Ya. Bicara tentang merengkuh pengakuan Allah itu harus sering kita mengakui kepada Allah ya. Mengakui kepada Allah itu salah satunya memang ada di sholat Pak Jamal. Jadi gini, sholat yang kita lakukan entah yang wajib maupun yang sunnah itu isinya pengakuan. Bayangkan pertama kali kita kan Allahu Akbar, kan ngakuin bahwa Allah lebih besar, Allah maha besar, kabiron, gitu kan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan pujiannya sebanyak-banyak pujian hanya bagi Dia. Wa subhanallahi bukratan wa asila, kesuciannya meliputi pagi dan siang atau siang dan malam, pagi dan sore gitu kan. Nah, ini pengakuan itu. Makanya kembali kepada diri kita, apakah ketika kita mengucapkan takbiratul ihram itu hanya lisan saja atau hati juga nyambung. Nah ini yang pentingnya pengakuan itu, lisan mengucap, hati menguatkan. Itu yang disebut pengakuan yang hakiki. Jadi pentauhidan Allah ini kita ikrarkan, tapi dalam hati. Kadang-kadang kan kita baru takbiratul ihram, pikiran kita udah kemana-mana kan gitu ya. Mungkin pernah ya. Iya, sering ya. Iya sama. Nah, ini penting ya. Jadi kata Imam Syafi'i itu, kalau kalian sholat, hadirkan niat sholat itu selalu di dalam ruas-ruas sholat, ya, rukun-rukun sholat. Jadi sehingga ketika ruku, ingatkan hati, ini saya lagi ruku. Gitu umpamanya begitu. Ruku itu adalah menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Maka disebut ruku, rokaah. Rokaah itu kan tunduk patuh. Jadi kenapa kita ruku? Kan rukunya yang jadi rukun, bukan tasbihnya. Nah ketika kita ruku, mengucapkan tasbih supaya penguatan, supaya pengakuan kita lebih dekat gitu loh.
Itu karena hikmahnya tasbih dalam rukuk dan sujud itu menginteraksikan, menghubungkan antara hati dan perbuatan. Nah itulah bentuk pengakuan. Setelah itu juga Fatihah. Fatihah isinya pengakuan dulu. Ngaku kalau Allah itu Rahman Rahim, ngaku segala puji hanya baginya, ngaku dia adalah raja yang menguasai hari akhir, sehingga tidak ada orang yang bisa menolak, ngeles, bisa apa? Melewati apa ya, apa namanya? Terhindar dari yang namanya yaumul hisab. Enggak ada semuanya. Gitu. Itu yang namanya Maliki Yaumiddin. Terus kita ngakuin juga iya karena budu, iya karena stain, iya kan? Hanya kepada engkau aku menyembah, itu pengakuan. Tapi kadang-kadang setelah kita ngaku, kita pas sholat mikirin yang lain gitu kan? Nah itu berarti pengakuannya hilang, maka harus kembali. Sehingga seberapapun keburukan sholat kita, akhiri dengan pengakuan yang baik. Itu Rasulullah ngajarinya, masya Allah. Itu kasih sayang Rasulullah. Apa itu? Apa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, itu sebelum salam kan, itu doa luar biasa itu. Jadi kita kalau udah sholat udah macam-macam, apalagi pas tarawih kan, imam pendekan dikit pendek amat, panjangan dikit capek gitu kan, itu ini kurang enak kan, blunder aja. Nah jangan lupa, jangan sampai itu mengakhiri menjadi akhir dari sholat kita. Maka akhiri sholat kita sebelum salam itu mohon kepada Allah, ya Allah, saya memang tidak bisa terus-menerus mengakui dalam sholatku. Tapi seberapapun keburukan yang aku lakukan dalam sholatku, maka tetapkanlah aku dalam ketaatanmu. Artinya yang muqallibal itu ya zat yang bisa berubah hati. Kadang ingat, kadang enggak, kadang aku, kadang ora gitu kan. Nah makanya yang muqallibal qulub sabbit qalbi, itulah sholat yang paling kritis ya, yang paling kritis ketika kita tidak bisa lagi mengaku kepada Allah dalam rukun-rukun yang lain. Sampai di akhir sholat jangan lupa ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Jadi gitu Pak Emon, supaya sholat kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain Pak Ahmad? Ya, saya mau tanya, jadi untuk di bulan ini amalan apa yang bisa kita istiqomahkan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kalau amalan secara umum ya, itu ya antara sholat malam, baca Al-Quran, gitu kan, sodako, itu yang paling besar ya. Tetapi kadang-kadang kita ini mengukur amal yang simple tapi rutinitas, yaitu pengakuan Allah dalam zikir. Nah, zikir-zikir itu misalnya begini. Seringlah kita karena rasa dosa yang sangat selama sekian bulan sebelum Ramadan, maka pengakuan pertama itu ketauhidan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan pengakuan dulu. Artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Astagfirullah. Nah, itu ngaku. Itu pengakuan yang simpel tapi dalam. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, ya Allah mohon ampun saya gitu. Nas'aluka ridhaka wal jannah, dan berikanlah keridhaanmu atas surga. Artinya relakan kami untuk masuk ke surgamu gitu. Wa na'udzubika min sakhatika nar, dan hindarkanlah kami dari kemurkaanmu, dari keganasan neraka. Nah, itu dengan kita mohon seperti itu kan salah satu dari pengakuan. Ngaku kalau kepingin ke surga, ngaku kalau kita karena dosa takut ke neraka. Maka kalau Allah itu ngakuin kita, semua dosa-dosa kita akan diampunkan. Yang penting ngaku. Makanya di sebuah hadis qudsi itu ada ketika seorang datang kepada Allah, ya Allah, saya berbuat dosa, saya mohon ampun kepadamu. Lantas Allah menjawab, sodako abdi, hambaku telah mengakui diriku sebagai pengampun, maka dia minta kepadaku. Ketika dia minta kepadaku dengan keyakinan itu, aku akan ampuni. Itu kata Allah. Udah lepaskan, udah nggak ada dosa. Seminggu lagi datang lagi.
Ya Allah, saya berbuat dosa yang lain, mohon ampun. Allah jawab, sadaqa abdi. Oh, dia membenarkan aku bahwa akulah yang bisa mengampunkan. Maka akan aku ampunkan. Udah, masih lagi 2 minggu lagi, datang lagi, dia berbuat dosa lagi, gitu kan? Nah, diampunkan selama itu ngakuin. Makanya ngakuin baru diakui. Kalau kita nggak ngakuin Allah, ya kita nggak diakui sama Allah. Sampai akhirnya Allah bilang begini, selanjutnya ente mau berbuat dosa berapa kali, yang penting akhirnya engkau yakin bahwa aku yang bisa mengampunkan. Jadi istilahnya begitu. Saking itu udah kelimat lah, kayak istilah kata orang sering berbuat dosa. Ya sebenarnya kalau kita ingat pada diri kita kan sering benar kita. Dosa apa aja sama teman, ngelasanin teman, ngobrolin teman, puasa-puasa cuma jalan baik kan gitu. Nah itu itulah penting. Jadi kalau ditanya amalan apa, amalan yang bisa menghubungkan kepada Allah. Kalau sholat malam, sholat yang terhubung dengan Allah dalam bentuk pengakuan. Kalau kita baca Al-Quran, niatnya benar-benar karena Allah, nggak merasa capek. Kalau capek jangan dipaksa. Pokoknya pengakuan yang tulus, jangan sampai kendor. Malah nanti kalau lama-lama tapi kendor, pengakuannya hilang. Nah itu. Mending yang begitu sedikit tapi pengakuan penuh. Daripada banyak ngeluh. Pun ngaji dewek-dewek kagak ada yang gantiin lagi, itu kan ngeluh itu. Jangan sampai itu hilang. Kalau kita pun bersedekah, akuin sekecil apapun nilai sedekah kita, sebiji kurma, akuin bahwa Allah akan membalas dengan kemuliaan. Nah, kalau itu kira-kira gak ada, ya udah banyak dikir aja kepada Allah, kan itu sedekah kita. Saya kira gitu, Pak Ahmad ya. Jadi itu amalan-amalan yang harus diperkuat pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pengakuan Allah sebagai hambanya. Barakallahu li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.